Sahabat RTV, setelah anak-anak, kini ibu-ibu hamil juga sudah mulai divaksin corona. Mengapa sih ibu hamil harus divaksin? Lalu kira-kira bahaya nggak ya? Nah, biar lebih jelasnya kita tanya-tanya langsung saja ke juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi yang sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat siang Bu Dokter. Siang, Mbak Tasya, aman? Aman ya, baik. Bu Dokter, saya mau menanyakan pertanyaan pertama. Di awal-awal vaksinasi ini, ibu hamil kan belum diperbolehkan untuk divaksin. Lalu sekarang boleh divaksin. Kenapa sih dok, ibu hamil harus segera divaksin? Iya, jadi kita lihat bahwa resiko kesakitan dan kematian pada ibu hamil itu sama seperti kelompok lainnya ya. Jadi terakhir malah kita tahu 30% dari ibu hamil yang positif itu ternyata berujung kepada kematian. Oleh sebab itu, POGI kemudian merekomendasikan ke ITAGI dan kepada Kementerian Kesehatan untuk bisa memasukkan ibu hamil sebagai salah satu sasaran. Dan berdasarkan hasil kedua rekomendasi ITAGI, IDI, dan POGI ini, kemudian ITAGI membuat keputusan dan merekomendasikan kepada Kementerian Kesehatan untuk ibu hamil bisa dilakukan vaksinasi. Lalu bahaya nggak dok untuk janinnya sendiri? Karena kan mungkin banyak ibu-ibu hamil yang mereka worry gitu dengan kondisi atau kesehatan janinnya. Bahayakah dok? Ya, jadi ini sudah dilakukan kajian ya. Jadi untuk ibu hamil maka vaksinasi itu baru bisa diberikan kalau usia kehamilannya itu lebih dari 13 minggu. Jadi kalau sebelum 13 minggu atau sebelum trimester kedua, maka vaksinasi COVID-19 tidak boleh diberikan kepada ibu hamil. Jadi harus usia kehamilannya itu di atas 13 minggu, tentunya ini akan menjamin keamanan bagi janinnya dan juga pada ibunya. Lalu Bu Dokter, kondisi apa lagi yang membuat seorang ibu hamil itu nggak boleh mendapatkan suntikan vaksin corona? Ya, secara umum vaksin corona ini sangat aman ya untuk ibu hamil. Hanya memang ada beberapa kondisi-kondisi yang harus diperhatikan dan kemungkinan harus ditunda dikarenakan harus dilakukan penanganan dulu terhadap penyakit-penyakit ataupun kondisi-kondisi kesehatan tersebut. Contohnya ibu hamil yang memiliki tekanan darah lebih dari 140/100 mmHg. Kemudian kalau misalnya dia sedang kondisinya demam ya, itu juga tidak diberikan tapi ditunda. Nah, yang lain yang harus kita waspadai adalah gejala preeklamsi pada ibu hamil ataupun peningkatan tekanan darah saat kehamilan. Ini ditandai dengan salah satunya tekanan darah lebih dari 140, kemudian nyeri di ulu hati, sakit kepala hebat, ya, pandangan kabur, dan yang paling penting adalah kaki yang bengkak. Nah, kalau kemudian ada tanda-tanda ini, maka vaksinasi ditunda dulu sampai kemudian kondisi tersebut diatasi. Sementara penyakit komorbid lainnya seperti misalnya jantung, gula darah, ataupun kemudian TBC, asma, maupun orang dengan HIV, serta dengan kelainan imunokompresi ya, artinya dengan kelainan sistem imunitas tubuh, ini dikonsultasikan tentunya dengan dokter yang merawatnya, dan kalau kemudian bisa dikatakan layak divaksin, maka diberikan vaksinasi. Jadi selama tidak ada gejala-gejala akut ya ataupun kondisi-kondisi serangan, ini bisa divaksin. Jadi bisa divaksin selama semua syarat sudah terpenuhi oleh ibu hamil ya. Lalu bagaimana dengan vaksin merek tertentu? Apakah semua merek diperbolehkan Bu? Karena mungkin ada POGI menyarankan bahwa tidak pakai live vaksin. Apakah benar? Ya, jadi yang digunakan ini, yang direkomendasikan oleh POGI, ini adalah dua jenis platform dari vaksin ya, atau dua jenis proses pembuatan dari vaksinnya. Itu adalah virus yang sudah dimatikan, dalam hal ini kita punya vaksinnya Sinovac. Yang kedua adalah vaksin yang dengan platform mRNA ya, seperti yang kita miliki itu Pfizer dan Moderna. Jadi ketiga vaksin ini yang direkomendasikan untuk diberikan kepada ibu hamil. Baik, terima kasih Dr. Siti Nadia, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Semoga vaksinasi di Indonesia berjalan lancar ya Bu, dan sehingga target herd immunity Indonesia segera tercapai. Terima kasih Bu Nadia. Sama-sama Mbak Tasya, selamat siang. Ya.